rapat anggota tahunan kita, karena ada 2 agenda lagi yang akan kita laksanakan. Kita berharap waktu ini bisa kita gunakan secara maksimal sehingga rapat anggota tahunan kita nanti tidak terlalu berlama-lama, mengingat waktu sekarang sudah jam 2 dan kalau bisa menjelang asar selesai gitu. 2 agenda ini adalah pertama, pembacaan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Ketua KSU Sumber Rezeki dan laporan pertanggungjawaban pengurus ini sebetulnya kemarin sudah dibahas dalam forum rapat pra-rat yang kita laksanakan dengan seluruh ketua kelompok tani. Jadi semua item-item yang terkandung di dalam laporan neraca ini sudah dibahas dengan kelompok tani dalam rapat pra-rat kemarin. Akan tetapi kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan tetap akan kita layani, tetapi kalau seandainya rapat anggota tahunan merasa cukup, maka mungkin sekedar pembacaan laporan pertanggungjawaban keuangan saja yang akan disampaikan oleh ketua. Setelah itu selesai nanti barulah kita lanjut dengan agenda yang kedua, yaitu karena berakhirnya masa kepengurusan kami sebagai pengurus, nanti teknis itu akan dipimpin oleh badan pengawas. Karena pengurus koperasi secara aturan demisioner, artinya habis masa kepengurusannya. Akan tetapi kalau seandainya proses yang akan datang nanti itu akan berlanjut, terjadi pemilihan, seandainya tetap dilanjutkan, tidak melalui voting apa segala macam, itu semua terpulang kepada anggota dan nanti itu akan langsung dipimpin oleh badan pengawas, karena badan pengawas masa tugasnya masih gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada Ketua KSU Sumber Rezeki kami persilakan untuk membacakan laporan pertanggungjawaban keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus untuk tahun buku 2023. Dalam menjalankan organisasi koperasi kita, pengurus telah menyusun program. Program itu berupa program penggalian dana untuk pemasukan koperasi. Kami memprogramkan ada 12 item kegiatan-kegiatan yang mana dari 12 item ini memasukkan pendapatan untuk koperasi kita. Yang pertama, pendapatan jasa simpan pinjam. Simpin. Dari jasa simpan pinjam kita mendapat keuntungan sebesar 594.412.500 rupiah di tahun 2023. Yang kedua, pendapatan angkutan pupuk sebesar 148.866.900 rupiah. Yang ketiga, pendapatan angkutan mobil TBS sebesar 6.469.446.250 rupiah. Yang keempat, pendapatan angkutan mobil TBS Buah Pakaran Tapah, KUD Pakaran Tapah. Kita mendapat pemasukan sebesar
ulangi, 973.549.150 rupiah. Yang kelima, pendapatan jasa RKO sebesar 2.507.570 rupiah. Kemudian pendapatan bus sekolah. Jadi anak sekolah kita beli bus kemarin. Alhamdulillah di tahun 2023 kita mendapat pendapatan sebesar 735 juta rupiah. Yang ke-7, pendapatan fee, kami ulangi, pendapatan fee grading. Grading ini kontrak sortir buah di PT Eka Dura Indonesia. Kita mendapat fee keuntungan sebesar 33.975.000 rupiah. Yang ke-8, pendapatan fee Bank Riau sebesar 55.471.515 rupiah. Yang ke-9, pendapatan fee Honda sebesar 800.000 rupiah. 10, pendapatan angkutan Sirtu sebesar 145.263.098 rupiah. 11, pendapatan keuntungan seperpak 138.568.997 rupiah. Yang ke-12, pendapatan fee bengkel sebesar 18.293.000 rupiah. Total pendapatan kita di tahun 2023 sebesar 11.420.651.880 rupiah. Ini pendapatan yang masuk ke KSU Sumber Rezeki tahun anggaran atau tahun buku 2003. Dari dana pendapatan ada yang dikeluarkan yang namanya beban operasi, gaji karyawan, biaya operasional kita. Total beban usaha sebesar 6.827.657.626 rupiah 33 sen. Dilanjutkan dengan beban administrasi umum untuk tahun 2023 sebesar 3.652.698.651,33 sen. Selanjutnya pendapatan lain-lain sebesar 90.107.371 rupiah 53 sen. Beban lain-lain sebesar 24.252.151 rupiah 97 sen. Dari pendapatan yang 11.420.651.880 rupiah dikeluarkan dengan beban-beban yang kami sebutkan tadi
maka SHU kita untuk tahun 2023 sebesar 1.6.150.000 rupiah, 150.821 rupiah 89 sen. Inilah hasil kerja pengurus untuk tahun 2023 dengan SHU sebagaimana yang kami sampaikan dengan item-item kegiatan yang dilaksanakan pengurus selama tahun 2023. Demikian kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk ditanggapi dan perlu dipertanyakan kalau ada yang perlu dipertanyakan kepada pengurus. Demikian kami laporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disampaikan oleh ketua kepada kita secara bersama-sama. Perlu kami sampaikan kalau berdasarkan hitungan SHU tadi, SHU kita senilai 1.6.150.821 rupiah, 83 sen. Kalaulah itu dibagi sebanyak 1.000, kalaulah itu diambil 40%, kemudian dibagi sebanyak 1.000, maka tidak mencukupi 1 juta rupiah. Maka untuk menggenapkan itu, karena kami tidak mungkin memberikan SHU sebanyak 300 sekian ribu rupiah kepada petani, maka kekurangannya kita ambil dari dana pendidikan dan dana sosial. Karena memang secara aturan itu memang ada persentase untuk dana pendidikan dan dana sosial setiap tahunnya. Tetapi kadangkala ada dana sosial dan dana pendidikan itu yang tidak terpakai. Maka oleh sebab itu melalui rapat pengurus dan kelompok tani kita sepakat dana pendidikan itu dan dana sosial itu kita gunakan untuk menambah SHU anggota. Sehingga SHU anggota berjumlah senilai 1 juta rupiah per petani. Ini yang perlu kami jelaskan, karena nanti kalau tidak bapak-bapak mencoba untuk menghitung-hitung secara kalkulator 1 miliar sekian diambil 40% lalu dibagi dengan 1090, tidak ketemu angkanya. Memang betul. Jadi dari situ kami untuk menambah supaya petani kita ini begitu menerima SHU, SHU-nya agak lumayan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, supaya tahu jalan ceritanya mengapa SHU ini menjadi 1 juta rupiah. Jadi itu, ada pertanyaan? Yang kami hormati Ketua Koperasi Sumber Rezeki beserta jajaran pengurus, Dewan Pengawas, ketua-ketua kelompok tani kita yang hadir pada acara RAT ini, tokoh masyarakat kita, tokoh pemuda, dan ibu-ibu kita yang hadir pada hari ini yang berperan serta di dalam pelaksanaan dan mensukseskan acara RAT kita. Tadi kita sudah mendengar laporan pertanggungjawaban Ketua KSU. Secara rinci kita paham karena sudah melewati tahapan-tahapan rapat, baik itu prarapat, mekanisme koperasi, prarapat, rapat dengan kelompok tani dan sebagainya. Cuma sebelum ini menjadi sebuah keputusan final kita, berbicara koperasi, berbicara sistem. Keputusan yang disampaikan oleh Ketua KUD tentu kita mau dengar keputusan dari Dewan Pengawas. Karena tetangga terdekat dari pengurus inti itu adalah Dewan Pengawas. Perpanjangan tangan kita di sana adalah Dewan Pengawas. Walaupun kita sudah memahami bahwa secara administrasi keuangan kita mengalami plus. Koperasi itu menghasilkan sisa hasil usahanya. Berarti secara administrasi ini lengkap. Secara administrasi koperasi ini tidak ada masalah. Secara administrasi koperasi ini tidak ada kebocoran. Namun sebagai anggota, sebagai masyarakat yang memiliki hal di sana,
tentu kami ingin tanggapan dari Dewan Pengawas, baik itu secara pencatatan keuangannya dan sebagainya, walaupun kami paham bahwa admin dari pencatatan keuangan itu sudah melewati tim independen secara administrasi akuntansi gitu. Dan secara keuangan sudah kami dengar kita sudah memiliki tidak terhutang. Masyarakat kita dengan perjuangan kawan-kawan kita di pengurus mendapatkan hasil sisa usaha. Ditambah lagi dengan secara administrasi kita tidak mendapat hambatan dan beberapa program yang telah diamanahkan juga telah dilaksanakan. Maka dari itu sebelum barang ini masuk ke kami, ke KT-KT, tentu kami ingin mendengar sejauh mana pula pendapat pengawas tentang pelaksanaan kepengurusan sekarang, penilaiannya baik itu secara personal maupun secara sistem. Karena berbicara koperasi kita berbicara sistem. Ada tim di sana. Kami minta agar Dewan Pengawas menyampaikan itu. Jika nanti Dewan Pengawas secara organisasi sudah menyatakan ini tidak ada kebocoran-kebocoran, itu minim. Kenapa? Karena sudah disampaikan tadi. Kami berharap kalau memang itu sudah menjadi keputusan Dewan Pengawas, ini sudah bisa kita terima. Artinya sudah bisa kita terima laporan keuangannya secara struktur, maka kami dari kelompok masyarakat juga nanti akan berpatokan daripada itu. Karena kita ini penonton yang sudah merekomendasikan kepercayaan pengawasan itu kepada Dewan Pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab oleh Badan Pengawas. Teknisnya nanti akan dijawab oleh Badan Pengawas. Tapi perlu kami sampaikan bahwa seluruh aspek keuangan itu dari kami pengurus koperasi itu sudah disampaikan oleh Badan Pengawas dan sudah diperiksa oleh Badan Pengawas. Setelah itu baru dirapatkan dengan semua kelompok tani dan dibahas dengan semua kelompok tani. Akan tetapi karena pertanyaan ini ditujukan kepada Dewan Pengawas, maka secara teknis tentu ini menjadi kewajiban Dewan Pengawas untuk menjawab pertanyaan dari anggota. Kepada Badan Pengawas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya hingga pada sore hari ini kita telah dapat bersama hadir dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat anggaran tahunan buku KS Sumber Rezeki 2023. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua KS Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama, Bapak Dr. Adus Khairuzaman beserta pengurus. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan Badan Pengawas KS Sumber Rezeki. Kemudian yang kami hormati ketua-ketua kelompok tani KSU Sumber Rezeki. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu anggota tani yang berhadir pada acara rapat tahun anggaran 2023 ini. Tentunya tidak ada kata yang dapat kami ucapkan melainkan ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingganya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dalam acara rapat rutin tahunan yang kita laksanakan pada tahun 2024 ini. Izinkan kami menyampaikan ke hadapan kita semua
bahwa tahun buku 2023 sudah kami lakukan pemeriksaan dan juga sudah diperiksakan oleh akuntan publik. Kemudian menurut hemat kami, inilah kemampuan dan kerja yang bisa kami lakukan. Dan tak kalah pentingnya, bila mana buku laporan tahunan ini sudah bisa disahkan atau diterima, maka ada tugas penting yang secara bersama sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu nomor 518 Diskop Transnaker KUKM 320 tentang kepengurusan KSU Sumber Rezeki. Pertama, kepengurusan KSU Sumber Rezeki 2019-2024. Maka hari ini sudah habis masa jabatannya. Yang kedua, masa jabatan Badan Pengawas 2022-2025. Kalau kita lihat dari surat tersebut, maka sesuai dengan kesepakatan kita secara bersama, maka kita akan melakukan pemilihan ketua koperasi Sumber Rezeki periode 2024-2029. Bapak Ketua KSU Sumber Rezeki beserta pengurus dan bapak-bapak hadirin yang kami hormati. Pendahuluan Badan Pengawas KSU Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Hulu memeriksa setiap 4 bulan setiap tahunnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Pemeriksaan dimaksud meliputi seluruh bidang kegiatan kelembagaan koperasi Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama. Badan Pengawas KSU Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama membuat laporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam sebuah buku laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan hasilnya pada saat yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Legalitas koperasi. Nama koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha Sumber Rezeki yang berdiri sejak tahun 1998 yang sudah disahkan dengan surat keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 34/BH/KDK 4/198 tanggal 01 Oktober 1998. Badan Hukum Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2003 nomor C250 HT 0301 tahun 2023 yang beralamatkan di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Anggota Badan Pengawas: Ketua Martias, anggota Junedi, anggota Helmi. Waktu pemeriksaan dimulai dari awal tahun 2023 sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Jenis pemeriksaan: intern audit tahun berjalan, kemudian macam pemeriksaan: finansial, keuangan, manajemen audit, pemeriksaan khusus, pemeriksaan program. Sedangkan penilaian audit oleh akuntan publik karena tugas Badan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar adalah apabila koperasi mampu mengangkat Badan Pengawas tetap, maka yang mengaudit adalah Badan Pengawas, dan apabila koperasi tidak mampu mengangkat pengawas tetap, maka audit adalah akuntan publik sebagai tercantum dalam anggaran dasar pasal 23 ayat 2 dan 3 serta pasal 37 ayat B. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan koperasi dikelola oleh pengurus dan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan. Sasaran pemeriksaan: 1. Bidang organisasi dan manajemen. Kedua, bidang usaha. Yang ketiga, bidang permodalan. Dan selanjutnya, pembiayaan pemeriksaan. Segala aktivitas yang menimbulkan biaya maupun untuk mendukung kegiatan pemeriksaan akan menjadi beban dan tanggung jawab KSU Sumber Rezeki. Kemudian kami lanjutkan teknis pemeriksaan. Dalam melaksanakan pemeriksaan adalah berdasarkan bidang kegiatan usaha koperasi
berdasarkan surat keputusan Ketua Koperasi Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama, SK sesuai dengan bidang tugas dan kegiatan usahanya masing-masing. Pemeriksaan berkelengkapan berdasarkan faktur-faktur bon, nota kontan, kwitansi, serta dokumen-dokumen lainnya. Kemudian dalam pemeriksaan ini tentu sudah pasti terdapat kekeliruan dan kekilafan badan pengawas dalam pemeriksaan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia biasa, tidak punya banyak pengalaman tentang persoalan tersebut. Kemudian selanjutnya, hasil pemeriksaan. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawas KS Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama, kami tuangkan dalam lembaran kertas kerja pemeriksaan yang dinamakan dengan KKP. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada kita semua sebagaimana tugas pokok dan fungsi daripada Badan Pengawas KSU Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan dalam pelaksanaan pengelolaan koperasi, kami telah menyusun program yang namanya program bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ini telah kita masukkan dalam setiap program kerja yang kita sahkan setiap tahun pada rapat anggota tahunan. Program bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama, pemeriksaan oleh Badan Pengawas 4 bulan sekali. 4 bulan sekali, bapak-bapak BP kita ini akan melakukan pemeriksaan kepada bidang unit-unit usaha, kepada petugas-petugas unit usaha yang telah kita tunjuk menjalankan program usaha yang telah kita buat. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ada 12 item kegiatan usaha yang kami jalankan di KSU Sumber Rezeki. Selain Badan Pengawas yang melaksanakan pemeriksaan 4 bulan sekali, kita juga tidak mau nanti dikira antara pengurus dan BP ini bisa berkolaborasi, bisa berkongsi-kongsi. Maka kita juga programkan pemeriksaan audit oleh auditor independen setiap 6 bulan sekali. Artinya 2 tahun dalam dua kali dalam setahun. Badan Pengawas melakukan pemeriksaan, audit juga melakukan pemeriksaan. Setelah audit melakukan pemeriksaan, kita pertemukan, pengurus mempertemukan antara orang audit dengan Badan Pengawas. Cocok nak pemeriksaan ini? Kan begitu Pak, kawan-kawan ya. Antara pemeriksaan BP dengan audit sama enggak? Dari pemeriksaan itu lahirlah buku laporan LPJ pengurus ini. Jadi kami terima kasih kepada Badan Pengawas yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun terkadang petugas yang kita tunjuk itu mungkin kesibukan. Pak Ketua, hari ini saya tidak bisa karena saya diperiksa BP. Harus laksanakan. Artinya setiap item-item keuangan yang masuk dan dikeluarkan di KSU Sumber Rezeki ini harus diperiksa oleh Badan Pengawas kita. Dalam bentuk kita mengimplementasikan program dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan di KSU Sumber Rezeki. Begitu Anandaku atas pertanyaannya. Terima kasih. Pertama, kesimpulan kami adalah karena
koperasi ini merupakan sebuah lembaga yang punya kekuatan hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Dan di satu sisi lagi koperasi ini bekerja berdasarkan ADART, lengkap dengan kepengurusannya, lengkap dengan pengawasannya, dan ritme dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh pengurus dalam melakukan fungsi dan tugasnya di koperasi, tentu hari ini sudah dijawab oleh Dewan Pengawas lewat mekanisme aturan yang telah ditetapi dan disepakati dan tidak melanggar aturan dan undang-undang. Artinya kegiatan koperasi itu sah, resmi, dan tidak bisa dimasuki oleh kepentingan-kepentingan yang lain karena dia berkiblat dan berpatok kepada aturan dan anggaran rumah tangga. Dan satu catatan penting yang harus hari ini menjadi catatan kita adalah koperasi kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih luar biasa lagi. Artinya ini berbicara koperasi. Jadi hari ini kami dari kelompok, saya ahli waris dari orang tua saya, tentu punya hak menyampaikan ini dan untuk kepentingan masyarakat. Dan hari ini kita dengar, saya mohon maaf kalau sekiranya saya bertanya, tapi tanggung jawab moral saya sebagai seorang terpelajar di negeri ini, maka saya akan kupas tuntas. Ya, ini tanggung jawab saya terhadap kampung halaman saya, walaupun saudara saya, tentu saya akan buka kulit. Dalam artian ini, tentu kita sudah mendengar, kita mendapat keuntungan, kita sudah mendapat SAU dan setiap perjalanan waktu KKPA ini kita selalu mendapatkan SAU. Di saat program hari ini sudah kita buat, kita harus sama-sama mendorong proses ini. Bagaimana titik akhirnya masyarakat kita sejahtera. Kita tak punya kepentingan lain. Bagaimana masyarakat kita, anak-anak cucu kita, keponaan-ponaan kita bisa hidup bersama-sama kita. Mereka tidak tidur lagi di bawah kemiskinan. Maka dari itu kami berharap orang-orang yang depan hari ini yang diamanahkan dengan ribuan masyarakat Kota Lama tentu punya tanggung jawaban moral di dunia dan akhirat. Bahwa apa yang telah kami amanahkan itu adalah tanggung jawabannya dunia dan akhirat. Maka dari itu kami minta kepada pengurus, sampaikan ini karena KT punya anggota. Koperasi itu tersistem. Koperasi itu tidak ada penumpang gelap. Saya ingatkan, kita harus belajar berorganisasi tertib. Koperasi tidak ada penumpang gelap. Kalau ada penumpang gelap, sampaikan saja sama Pak Polisi Kapolpos, ditangkap ya. Jadi untuk membangun masyarakat ke depan itu kita butuh keberanian dan hati nurani kita. Saya minta kalau ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengawas, dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus Harian Dunia Akhirat, kita aminkan, kita terima laporan pertanggungjawaban hari ini. Karena ini adalah koperasi, urusannya sistem, ada pengawas, ada KT, ada anggota. Seperti itu. Jadi itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota koperasi tadi, karena yang diminta ini kan pertanggungjawaban dunia akhirat. Perlu kami sampaikan bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, kami sudah melewati mekanisme yang ada. Semua proses administrasi kita jalani, proses keuangan, administrasi keuangan kita jalani, kita rapatkan semuanya dengan ketua kelompok tani tanpa satu item pun yang tertinggal. Kita persilakan kepada Dewan Pengawas untuk memeriksa semua item kegiatan koperasi dan sudah diperiksa. Kita berikan kewenangan kepada auditor akuntan publik untuk memeriksa, sudah diperiksa. Maka di dalam forum ini kami sampaikan bahwa apa yang kami sajikan ini kami pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sekali lagi, apakah bisa diterima? Alhamdulillah, laporan pertanggungjawaban pengurus sudah bisa diterima. Maka selanjutnya adalah item kegiatan prosesi pemilihan pengurus. Karena masa kepengurusan kami sudah berakhir, maka tentu ini adalah menjadi kewenangan dari Badan Pengawas untuk memimpin selanjutnya persoalan pengurus ini. Dan kami sebagai pengurus
mulai hari ini demisioner, mulai hari ini dilakukan pemilihan, nanti serah terimanya berakhir dengan SK, masa berakhirnya SK gitu. Tetapi pemilihan RAT kepengurusan yang baru akan dipilih pada hari ini. Apakah nanti yang lama atau yang baru itu soal lain, itu nanti proses yang selanjutnya. Kami persilakan kepada Badan Pengawas. Oke, SAU ya. Nah, kita mulai. Ya, mohon kepada bapak-bapak pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak KT, kemudian juga ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian yang berhadir pada sore hari ini, dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan rapat anggaran tahun buku 2023 yang sudah disahkan dan sudah kita terima secara bersama-sama, maka ada dua kegiatan lagi yang harus kita lewati pada sore hari ini. Kegiatan yang pertama adalah pemilihan pengurus atau pemilihan ketua koperasi periode 2024-2029. Kemudian kegiatan yang kedua, kita akan menerima SAU bila mana proses pemilihan ini tidak pakai lama. Saya mau tanya dulu pada kita semua, mau lama-lama atau mau sebentar? DPL nggak pakai lama. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kami memasuki ke dalam teknis pemilihan, maka yang pertama kami bertanya kepada kita semua ataupun yang mewakili dalam proses pemilihan ini, apakah kita bacakan beberapa kriteria atau ada masukan-masukan daripada seluruh anggota yang ada? Kami mohonkan dulu. Pemilihan ketua, saya rasa pertama tentu ada mekanisme, itu adalah aturan, itu tidak boleh kita langi, itu adalah aturan. Tetapi aturan itu bisa kita lewati apabila itu menjadi sebuah kebijakan aklamasi. Aturan itu memang tidak boleh kita lewati secara membabi buta, tetapi bisa kita lalui apabila itu menjadi keputusan bersama secara aklamasi. Yang kedua, kita ingin pemilihan ini ada kaitannya dengan visi kita ke depan. Jadi tidak ada titik yang mencair dan membaur kepada persoalan-persoalan lain. Koperasi Sumber Rezeki, dia berbicara perut rakyat Kota Lama. Dia tidak berbicara yang lain. Jadi kalau berbicara keputusan itu diambil secara aklamasi, itu sah. Tetapi kalau dia tidak putus secara aklamasi, mekanisme wajib kita jalankan. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan sidang, Datuk Martias, kita tanyakan, karena tidak ada lagi tempat bagi yang hadir di sini ini mengatakan bahwa mereka sudah tahu sebenarnya apa yang ada di dalam buku catatan-catatan kalau itu mereka sudah tahu. Artinya hari ini ada sebuah misi bersama yang kita persiapkan 5 tahun ke depan untuk menjadikan apa-apa yang telah disampaikan di sana. Mungkin anak dalam perut ibu-ibu kita pun dia mendoakan barang ini jadi sampai 2025 ini. Maka lalu saya minta kepada Bapak Pengawas, kalau ini menjadi keputusan amiklasi, kita selesai. Kita berbicara program ke depan. Bawa semua KT-KT, bawa semua orang-orang pintar yang punya kontribusi terhadap Kota Lama ini berbicara KUD ke depan. KUD tidak milik sekelompok orang, tapi milik orang-orang yang berpikiran cerdas, orang-orang yang punya ide, orang-orang yang punya pengalaman di Kota Lama ini. Bagaimana mereka bermimpi untuk anak-anak cucu mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berdiri atas nama anggota karena secara kepengurusan sudah demisioner.
mengingat waktu yang sangat singkat, sementara ada item pembagian SAU nanti yang akan dibagikan kepada anggota, ya. Maka oleh sebab itu mohon kepada badan pengawas kiranya agar menetapkan apakah secara aklamasi atau bagaimana, tapi tidak dalam waktu yang terlalu lama. Dipersilakan kepada badan pengawas. Perlu kita ketahui bahwa yang di dalam daftar KKPA kita berjumlah 1094 orang. Berjumlah 1094 orang. Tahap 1 dan tahap 2. Nah, kalau kita melihat dari kehadiran kita pada hari ini, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Namun semua itu ada keputusan pada seluruh anggota. Apakah kita lanjutkan rapat pada hari ini? Kami mohon jawabannya. Apakah bisa kita pertanggungjawabkan apa keputusan kita hari ini? Bisa? Video membuktikan nanti. Ini sebagai dokumen. Oke, baik. Tentunya di dalam pemilihan, pertama ada calon. Yang kedua ada yang dipilih. Bertanya dulu kepada masyarakat kita, kepada seluruh anggota petani kita, apakah kita memilih calon baru atau tetap pada calon yang lama? Ya, mohon. Apakah tetap di calon yang baru apa yang lama? Yang lama? Ah, jadi kalau yang lama nih, kamu pilih apa? Jarum gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hormat saya tumpangkan kepada kawan pendahulu. Sekarang saya tanya dulu kepada ibu-ibu di sebelah sana. Kita atau memilih yang lama atau yang baru? Alhamdulillah kami pilih yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh anggota kelompok tani Sumber Rezeki yang berjumlah lebih kurang 1094 kakak. Namun yang hadir pada hari ini 2/3 dari jumlah yang tersebut. Dalam hal ini kalau kita sudah memutuskan untuk memilih ketua kelompok tani untuk 5 tahun ke depan, kami sangat mengharapkan kepada kita semua, kiranya mari kita jaga kekompakan, persatuan dan kesatuan. Jangan nanti setelah kita putuskan pada saat ini, belakang nanti ada unak dan sebagainya. Karena apa? Karena sangat membutuhkan perjuangan yang lebih baik, lebih kuat. Kenapa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pimpro tadi, pimpinan perusahaan, karena kita akan melakukan peremajaan kebun pada tahun 2025 ini dan akan bekerja sama dengan pemerintah Rokan Hulu. Tentu yang telah tahu dengan jalan seluk-beluknya PTP Kadura dengan pemerintah Rokan Hulu tidak lain tiada bukan adalah pengurus yang telah ada saat ini. Namun dalam hal ini, bila mana pengurus pada saat ini kita pilih, kami mengharapkan nantinya struktur organisasi yang ada sekarang tolong diremajakan selain daripada ketua, sekretaris dan lain-lainnya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anggota koperasi ingin mengutarakan pendapat saya. Saya yang lama atau yang baru tidak masalah. Yang penting kinerjanya. Dan yang saya harapkan kalau ketuanya kami pengen yang lama saja tidak masalah. Pengurusnya hanya saya bisa kasih. Karena saya pengurusan pun ada pengalaman
secara bersama untuk jabatan ketua 2024-2029 adalah ketua yang lama, yaitu Bapak Dr. Andus Khairul Zaman. Siap? Kami sebagai pimpinan rapat akan mempertanggungjawabkan atas segala keputusan kita yang kita putuskan secara bersama pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada anggota KSU Sumber Rezeki, nampaknya masih mempercayai kami selaku ketua di KSU Sumber Rezeki. Yang kedua, sesuai apa yang kami sampaikan, terutama sekali tantangan berat yang akan kita hadapi di tahun 2026, yaitu pelaksanaan peremajaan kebun KKPH kita. Langkah-langkah telah kami susun, langkah-langkah telah kami jalani, yang alhamdulillah ini akan kami tindak lanjuti secepatnya, tentunya dalam rangka meringankan beban kita selaku petani, terutama dalam pelaksanaan pembiayaan kebun replanting. Ada informasi yang sangat penting kami sampaikan, dan informasi ini mohon doa restu dari kita semua. Dalam pertemuan kami dengan Bapak Kadisbud Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Mei 2024 yang lalu, pada saat membicarakan permintaan kita untuk mendapatkan dana BPDPKS ini, di mana pada saat ini telah digulirkan dana bantuan itu sebesar 60 juta per kapling. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Kepala Dinas menyampaikan kepada kami, saat ini pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan, sedang mengusulkan yang mungkin akan dibahas di DPR RI untuk bantuan dana BPDPKS itu diusulkan sebesar 120 juta per kapling. Artinya bila program ini terwujud dan terlaksana mungkin di tahun 2006 pada saat kita melaksanakan replanting, dan sesuai dengan estimasi perkiraan biaya yang telah kita susun, tentunya kita tak punya utang lagi. Ini kalau program itu disetujui oleh DPR RI. Tapi kita akan tetap monitor agar kita tidak tercecer dari informasi-informasi itu. Apalagi untuk mendapatkan bantuan itu tak seperti hujan jatuh dari langit, tetapi butuh seperti kita ingin mendapatkan buah mangga yang ada di atas pohon, perlu dipanjat atau perlu dijuluki. Kalau enggak jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kami menyampaikan salam maaf pengurus dan seluruh karyawan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selaku anggota KSU Rezeki, bila mana ada pelayanan dari pengurus, dari karyawan kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu, kami mohon dimaafkan. Dalam pelaksanaan penyusunan pengurus, kami bukan KKN, tetapi melihat potensi daripada kawan-kawan itu. Contoh mungkinnya bendahara, yang mungkin banyak bapak-bapak dan ibu-ibu omelin. Kita butuh bendahara yang seperti itu. Kalau nggak habis duit kita butuh.
Kita butuh bendahara yang pelit. Kita butuh bendahara yang menjalankan aturan. Kita butuh bendahara yang jelimet. 3 kriteria. Dan hari ini khususnya karena memakai Pak Andri, saya masih jempolan. Kenapa jelimet? Walaupun kadang naik emosi Wak. Tadi memo kan ya Wak untuk dicairkan, Anda cair. Ada seperti itu. Tetapi inilah kejelimetan seorang bendahara. Karena bendahara itu sesuai disampaikan anak kami Sabtanto ini, pengelolaan keuangan ini dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ini konsep kita di KSU Sumbawa. Kalau bebaslah ketua ngambil duit, habis duit gaji. Kue Pekanbaru sekali, duit 5 juta. Kue Pekanbaru kan, 5 juta. Kenapa? Bendaharanya lusuh di dalam mengeluarkan duit. Kalau saya ke Pekanbaru, kalau bukan urusan KUD, saya tak akan minta duit dengan bendahara. Akan kita sertifikatkan pula. Yang kedua, bidang usaha kontrak angkutan TBS. Seperti yang tadi kami sampaikan, ada 12 item usaha yang dijalankan koperasi untuk mendatangkan pemasukan kepada koperasi kita. Ada 12 item. Ada bidang kemitraan dan kemasyarakatan, ada bidang keagamaan, ada bidang pembangunan, perawatan, persiapan replanting KKPA KSU Sumberjigi, dan ada bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana yang kami sampaikan. Apakah bapak-bapak setuju dengan program kerja yang kami sampaikan? Setuju? Berarti inilah pekerjaan yang akan kami jalankan di tahun 2024. Dengan telah diterima, ada permintaan dari belakang bagi SAU Pak Ketua. Kenapa Pak Ketua nak ke belakang? Saya menjaga duit di sana tadi bersama bendahara. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petani-petani agar bersabar dan mencari KT-nya yang sudah ditentukan. Hari ini kita bagikan. Juga, dan saya pengen bertanya, berhubung banyak yang bertanya tentang KKPA tahap 3, bagaimana keadaannya sekarang? Kami tidak tahu sampai sekarang siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa sekretaris dan bendaharanya. Mohon penjelasannya, karena itu untuk warga-warga Kota Lama juga, untuk kesejahteraan semua warga Kota Lama juga. Kami tidak mau sembunyi-sembunyi, terang-terangan seperti KKPA tahap 1 dan 2 ini. Terima kasih semuanya. Kami minta mohon penjelasannya, biar kami tidak bertanya-tanya. Dan satu lagi, ada KT-KT yang sudah menjual, kami harapkan tukar. Karena kenapa? Nanti akan terjadi seperti Jupri yang sudah menjual 50 KT di KKPA dia tanpa ada pertanggungjawaban dari pengurus KUD. Karena Jupri itu kan pengurus KUD, dia kabur, semuanya hilang. Warga yang membeli uangnya hilang, tidak mungkin kayak gitu. Jadi kami pengen diperbaharui semuanya. Yang katanya sudah menjual, silahkan berhenti dengan sendirinya, ganti dengan KT yang ada di KT tersebut yang punya KKPA tersebut. Dan satu lagi, ada lagi? Ya, semua usulannya saya terima, saya sampaikan sekarang di sini. Kami minta penjelasan siapa ketuanya. Jadi kalau ada masalah kami tahu. Selama ini kami nggak tahu. Katanya numpang saja di KUD sini, karena itu PT SAM. Kami pun nggak tahu belum dapatnya, karena kami kan masih kecil kemarinnya. Terima kasih kan kepada yang udah mengurus, memperjuangkan untuk warga-warga semuanya. Kalau gambarkan lunas bisu kan dulu, yang oleh etongnya gini, tontu awak uangnya. Kalau lain masalah tontu awak mencari uangnya siapa kan awak cari.
kan gitu. Kalau lunas apa nanti itu lah lunas ilmu tuh banyak. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu, kami jawab bahwa Jupri tidak pengurus koperasi. Beliau adalah karyawan di KKPA tahap yang ketiga. Itu satu. Yang kedua, terkait ada jual beli segala macam yang sifatnya ilegal, itu tanpa sepengetahuan kami sebagai pengurus. Karena kami pengurus tidak pernah merestui adanya jual beli KKPA tahap yang ketiga. Jadi kalau ada yang terjadi itu di luar pengetahuan kami sebagai pengurus, khusus untuk KKPA tahap yang ketiga. Kemudian selanjutnya di KKPA tahap yang ketiga itu juga ada ketua-ketua kelompok taninya. Jadi silakan nanti dengan ketua-ketua kelompok taninya, forum ketua kelompok tani dengan pengurus KSU Sumber Rezeki kalau ada hal-hal nanti yang perlu dibahas. Pada sore ini adalah pembahasan draft kita terkait dengan laporan pertanggungjawaban dan terkait masalah kita dengan PT Ekadora Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi terkait masalah jual beli itu kami sebagai pengurus tidak tahu, kami itu di luar ranah kami sebagai pengurus. Tidak pernah pengurus merestui adanya terjadi KKPA tahap yang ketiga. Demikian jawaban kami, terima kasih. Nanti silakan lewat forum kelompok tani pembahasan tentang KKPA tahap yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuap-cuap remaja kita berpayungkan bulan. Memang hari cuap-cuap remaja kita berpayungkan bulan. Tangan melayang-layang ingin disayang-sayang. Dan mersi atau dari kaki satu cuap-cuap remaja kita berpayungkan bulan. Buru berat, dia juga punya rindu-rindu berat. Aduhan, duka manja-manja. Pasal hari katanya sekarang dunia rasa-rasa mau kiamat. Aduhan, dipengaruhi dia. Sekali dia kaya, sukar dilarang. Cuap-cuap remaja kita berpayungkan bulan. Asik memang asik, cuap-cuap remaja berpayungkan bulan. Melayang-layang ingin disayang-sayang. Bukan mati atau dasi, tapi kasih satu hati. Ya memang indah cuap-cuap remaja kita berpayungkan bulan. Asik.
Oke.